Puskesmas Queen Raya Jalan Belitung Darat Banjarmasin Barat Wan Puskesmas Kayu Tangi di Jalan Cemara Raya Banjarmasin Utara telah diresmikan jelang tengah hari Sabtu 3 Juli 2021. Dua gedung pusat kesehatan masyarakat di Banjarmasin ini diresmikan Wali Kota Banjarmasin didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin, PLH Sekda Banjarmasin, Wan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin. Puskesmas Queen Raya Jalan Belitung Darat Banjarmasin Barat Wan Puskesmas Kayu Tangi di Jalan Cemara Raya Banjarmasin Utara telah diresmikan jelang tengah hari Sabtu 3 Juli 2021. Dua gedung pusat kesehatan masyarakat di Banjarmasin ini diresmikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, PLH Sekda Banjarmasin Muhyar MAP, Wan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahali Riyadi SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tataknya ini berarti. Salam Muhammad. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Takuni Prima TV berharap dua gedung baru pusat kesehatan masyarakat ini memiliki pelayanan representatif dan memiliki pelayanan kesehatan yang lebih optimal pada warga, termasuk pelayanan program vaksinasi. Puskesmas Kayu Tangi ini, ujar Ibnu Sina, akan melayani 2 kelurahan, sedangkan Puskesmas Queen Raya melayani 4 kelurahan. Penerapan sesuai dengan Permenkes nomor 75. Menurut Ibnu Sina, gedung puskesmas ini sudah didesain untuk mengantisipasi bencana kebakaran dengan kelengkapan alat pemadam api ringan. Wan didesain hemat energi dengan banyaknya jendela-jendela besar untuk pencahayaan wan keluar masuk udara. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Kayu Tangi dan Puskesmas Queen Raya yang melayani 6 kelurahan. Karena di sini melayani 2 kelurahan, kemudian di Queen kemarin itu 4 kelurahan. Dan kami berharap ini adalah representasi puskesmas di model pembangunan yang akan datang, karena sudah menerapkan Permenkes 75 dan juga sudah standar. Kemudian lagi desainnya juga sangat bagus. Kemudian mudah-mudahan bisa menambah semangat kerja dan juga meningkatkan pelayanan. Apalagi dalam suasana COVID-19 ini, puskesmas memang harus tetap melayani masyarakat dengan baik, dan kami berharap vaksinasi program-program penanganan COVID bisa ditangani di ujung tombak pelayanan di puskesmas seperti ini. Tahun ini ada 12 puskesmas yang di BLUD-kan atau di BLUD, itu adalah dalam rangka untuk peningkatan mutu kesehatan, sehingga hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar dari puskesmas itu tidak usah harus menunggu minta anggaran, perubahan anggaran, bisa ditangani dengan segera. Kalau harus diperbaiki, segera perbaiki. Sehingga ulun yakin ini tidak mengurangi PAD Kota Banjarmasin, tapi justru meningkatkan pelayanan. Itu yang paling penting. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahali Riyadi SHMH memadahkan biaya renovasi Puskesmas Kayu Tangi yang sempat terbakar beberapa waktu lalu menghabiskan biaya sekitar 4,7 miliar rupiah dari pagu yang disediakan sebesar 5,7 miliar rupiah. Sedangkan Puskesmas Queen Raya renovasinya menelan biaya sekitar 3,4 miliar rupiah dari pagu yang disediakan sebesar 4,3 miliar rupiah. Dari renovasi 2 puskesmas tersebut, ujar Mahali Riyadi, dapat menghemat anggaran masing-masing 1 miliar rupiah yang dananya bersumber dari APBD 2020 lalu. Jadi kita mendorong puskesmas ini untuk nantinya menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, jadi BLUD, ya, dengan mereka diberikan fleksibilitas. Tentu puskesmas memiliki kewenangan untuk mengelola secara otonomi, termasuk pengembangan pelayanan yang selama ini terbatas pada program-program saja yang diatur di dalam Permenkes 43. Dengan BLUD mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih lagi, ya, misalnya pelayanan home care, artinya dokter perawat bisa datang ke rumah,
kemudian pelayanan antar obat, kemudian pelayanan perawatan pasien habis melahirkan, merawat tali pusat, memandikan bayi, bahkan perawatan-perawatan poliklinik kecantikan pun dibolehkan dengan adanya status BLUD. Jadi kita mendorong 12 puskesmas yang tersisa dari 26 puskesmas di Banjarmasin untuk kita jadikan BLUD sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota.